Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Pada video tutorial kali ini, video ini akan mengakomodir pertemuan 10 dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan, yaitu tentang membuat use case diagram menggunakan YID diagram. Tapi sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara menggunakan YED Graph Editor secara online, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori singkat mengenai YED diagram, use case diagram, skenario use case, dan dokumen SRS. Check it out. Baik, kita berlanjut dulu ke teori dari use case diagram, YED Graph Editor, use case skenario, serta dokumen SRS. Jadi, aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat use case diagram adalah YED Graph Editor. YED Graph Editor ini bisa kita akses secara online. Dia merupakan aplikasi gratis dan memang dia dirancang untuk membuat, mengedit, mengolah diagram, serta grafik berkualitas tinggi dengan cepat dan efektif. Karena sifatnya online, maka YD diagram ini membantu kita dalam membuat diagram. Kita tidak perlu install, kita cukup mengakses alamat situs dari YD diagram, kemudian kita bisa membuat diagram di sana. Dan menu-menu yang tersedia di YED diagram antara lain yang pertama adalah pembuatan diagram cepat. Kemudian yang kedua adalah tata letak yang otomatis. Yang ketiga adalah dukungan lintas platform. Yang keempat adalah berbagai jenis diagram diakomodir di sini. Yang kelima adalah impor dan ekspor data. Dan yang terakhir pastinya dia gratis dan berpemilik. Nah, untuk memulai YT diagram, teman-teman bisa membuka alamat berikut ini. Nanti teman-teman akan diarahkan halaman YT diagram, tampilan awalnya seperti ini yang ada di slide. Kita buka dulu. Baik, ini ya teman-teman tampilan awal dari YED Graph Editor. Jadi pertama kali membuka, teman-teman akan disuguhkan halaman yang menampilkan menu Create New Diagram, Continue Last Session, Open Sample Diagram, Open File, serta yang terakhir adalah Create a Diagram from Text with a GPT. Untuk membuat diagram baru, kita bisa memilih menu Create New Diagram. Sedangkan apabila teman-teman ingin membuka lembar kerjanya yang telah dikerjakan di sesi yang telah lalu, teman-teman bisa memilih menu Continue Last Session. Sedangkan untuk melihat contoh, teman-teman bisa klik menu Open Sample Diagram. Dan apabila ingin membuka diagram yang telah dibuat dan disimpan, teman-teman bisa memilih Open File. Tidak disarankan untuk membuat chat dengan ChatGPT ya, teman-teman. Karena ya ChatGPT adalah AI ya, nanti teman-teman untuk pemahaman diagramnya bisa menjadi berkurang. Baik. Karena kita ingin membuat diagram baru, teman-teman bisa klik Create New Diagram. Di sebelah kanan, ini adalah panel lembar kerja.
isinya hanya hitam saja atau putih saja, tergantung background teman-teman. Kemudian, sorry, di panel sebelah kiri ya maksudnya. Sedangkan di panel sebelah kanan itu ada menu-menu yang dibutuhkan untuk membuat diagram. Ada graph default, ada recent reuse, ada shape node, shiny node, dan seterusnya. Nah, karena kita maunya membuat use case diagram, maka kita harus memahami elemen-elemen yang dibutuhkan dalam use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor, teman-teman bisa pilih people, ya. Oh, sorry, people yang atas. Ya, di sini ada berbagai macam simbol. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Yang jelas ini kan kelihatan bahwa dia adalah akun. Misalkan saya pilih yang ini, yang perempuan. Maka teman-teman klik lalu seret ke lembar kerja. Ya, terus bagaimana Bu cara memberi keterangan dia itu aktornya siapa? Petugas RMK, dokter K, itu bagaimana Bu? Teman-teman ke Grab Default, ya, di situ ada label. Maka bisa pilih label, klik, lalu seret ke bawahnya aktor. Jadi tinggal diganti jadi petugas RR. Nah, dia dibesarkan ya. Nah, ini dibesarkan. Oh, cara ganti warnanya gimana supaya tidak oranye seperti itu? Teman-teman klik labelnya, kemudian arahkan ke properties, ya. Lalu di situ ada bagian yang color. Nah, silakan itu dipilih. Filenya kalian ganti sesuai warna dari background belakang agar terlihat kosong. Nah, ini ya. Lalu ini adalah warna garisnya. Nah, bisa dilihat di situ, maka sudah hilang ya arah kotaannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bulatan use case. Bulatan use case itu masuk ke shape node. Teman-teman harus memilih yang bagian ellipse. Klik, lalu seret di sini. Lalu besarkan. Bu, cara membeli labelnya gimana? Teman-teman bisa klik kanan, add label. Misalkan di sini adalah registrasi pasien. Kok di bawah bisa diarahkan ke atas. Bu, kok kecil? Boleh uh, dibesarkan. Tadi sebelum dipindah, stylenya dibesarkan dengan cara klik properties ini ya. Apakah harus Arial? Boleh diganti. Bebas. Lalu selanjutnya adalah memberikan garis penghubung. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik dari aktor, dari pertamanya, kemudian ke use case-nya. Caranya gimana? Klik yang bagian bulat-bulat ini, ya. Ini bulat-bulat ini, klik, klik dan tahan, lalu seret ke registrasi pasien. Jadi klik dan tahan, seret ke registrasi pasien. Itu kok ada kepala panahnya, padahal relasi asosiasi kan nggak ada kepala panah. Gimana Bu cara menghilangkannya?
Teman-teman klik saja panahnya. Lalu kembali lagi teman-teman klik bagian properties. Di situ teman-teman bisa memilih apakah garisnya putus-putus, apakah garisnya lurus, di situ ada. Terus di situ ada hmm, jenis kepala panahnya. Sorry. Masih belum hilang ya. Nah, nah ini dipilih yang ini. Nah, maka dia akan menjadi relasi asosiasi. Yang kedua, misalkan kita ingin membuat include ya atau extend. Saya copy saja di sini use case-nya. Kemarin yang include adalah validasi. Oke, sudah. Sama seperti tadi, untuk memberikan panah, kita klik yang utama dulu, baru ke tujuan. Bu, ini ini kok nggak putus-putus sama. Jadi diklik dulu panahnya, kemudian klik properties, pada bagian stroke pilih yang putus-putus. Lalu labelnya gimana, Bu? Sorry ya, sepertinya. Hilang ya, guys. Sebentar. Nah, lalu labelnya gimana, Bu? Sama seperti use case. Jadi ini klik label, lalu diseret di sini. Tinggal diberi keterangan, dia include. Lalu untuk extend gimana, Bu? Sama. Hanya bedanya adalah arah kepala panahnya. Lalu untuk generalisasi bagaimana, Bu? Untuk generalisasi berarti ya arah panahnya yang dirubah. Ininya lurus, lalu kepala panahnya yang ini. Nah, ini ya. Jadi generalisasi itu untuk menspesifikasikan itu untuk penggunaan GED diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case skenario. Selanjutnya adalah skenario use case. Jadi skenario use case ini adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Ada dua jenis skenario, skenario normal dan skenario alternatif. Skenario normal adalah skenario bila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan skenario alternatif adalah skenario bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami error. Nah, ini bentuk dari tabel untuk kita membuat skenario use case. Tabel ini bergantung pada jumlah bulatan use case yang teman-teman buat. Jika ada 10 bulatan, berarti ada 10 tabel yang harus teman-teman buat. Kecuali ada perintah tertentu dari dosen pengampu untuk membuat beberapa use case saja. Itu ya. Di tabel ini terdapat berbagai variabel. Tentunya yang pertama itu ada nomor. Nomor ini seperti nomor biasa ya, nomor urut use case.
Apakah harus satu, dua, tiga? Tidak, terserah. Penomoran ini terserah mau teman-teman buat seperti apa. Apa A001 atau UC001, boleh, bebas. Yang kedua, variabelnya adalah nama use case. Jadi, di bulatan itu dinamakan apa? Apakah registrasi pasien, apakah validasi data, itu harus sesuai dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah tujuan. Untuk apa sih ada fitur tersebut? Teman-teman harus tuliskan di situ. Nah, lalu ada aktor ya. Ini siapa yang bakal menjalankan? Ini nanti terkait dengan hak akses. Lalu ada aksi aktor. Aksi aktor ini berarti aktornya nanti akan ngapain ketika menemukan menu tersebut. Kemudian ada respon sistem, jadi sistem itu akan merespon seperti apa jika ada langkah-langkah dari aktor. Kemudian ada skenario gagal, apabila terjadi kegagalan pada menu tersebut akan bagaimana. Lalu respon sistem ketika sistem gagal, dan yang terakhir adalah kondisi akhir. Jadi akhirnya itu gimana sih setelah fitur tersebut itu dijalankan. Itu ya. Lalu yang terakhir adalah dokumen SMS. Dokumen SMS ini ada template-nya. Nanti sesuai dosen pengampu yang memberikan. Tapi pada intinya dokumen SMS ini adalah dokumen terstruktur dan terperinci. Dia menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sebuah sistem perangkat lunak dan bagaimana cara kerjanya. Berfungsi sebagai panduan bagi pengembang, perancang, dan pemangku kepentingan agar mempunyai pemahaman yang sama tentang sistem yang dibangun. Jadi, dengan adanya dokumen SRS ini, kalau kita mau melanjutkan sistem tersebut, meskipun mengganti programmer atau mengganti orang, atau nanti dibuat pelatihan selanjutnya, itu paham. Ya, jadi kita tidak perlu mengulang dari awal. Itu teman-teman. Tujuannya tentunya menyelaraskan pemahaman, menjadi panduan pengembang, mengurangi ambigu, dan mendasari pengambilan keputusan. Ya, sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum.